Ya, shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema kasih setia dan pengenalan akan Allah. Di dalam kitab Hosea, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah lebih dari pada korban-korban bakaran. Konteks ini mengajarkan kita bahwa Tuhan itu ingin bahwa kita hidup di dalam hadirat Tuhan, mengalami suatu perjumpaan abadi dengan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu akan kita alami setiap hari. Pertumbuhan iman kita itu harus kita lakukan setiap hari, dan buah pertobatan yang sejati adalah hidup di dalam hadirat Tuhan dan selalu menemukan hadirat Tuhan. Dan buah pertobatan yang sejati adalah mau melakukan rencananya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Sebab aku menyukai kasih setia. Maksudnya adalah Tuhan itu ingin bahwa kasihnya terhadap kita umat manusia itu tidak berubah. Tuhan itu tetap setia kepada umatnya. Seringkali umat manusia itu sering tidak setia kepada Tuhan. Tapi mulai belajar dari hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk senantiasa hidup di dalam kesetiaan mengikut Tuhan, dan selalu menumbuhkan perspektif iman yang selalu menyukakan hati Bapa. Dan aku menyukai pengenalan akan Allah. Maksudnya Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya bila anak-anaknya itu mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuaskan hasrat dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia memperkenalkan jalan-jalan kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Nah, konteks ini mengajarkan bahwa pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Dia. Tuhan itu tidak pernah lalai akan janji-janjinya. Dia akan tetap setia. Dia akan terus bekerja di balik layar untuk senantiasa membantu kehidupan kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kehidupan yang sejati ditemukan
ditemukan akan pengenalan akan Kristus. Mazmur 103 ini ayat yang kedua, pujilah Tuhan. Maksudnya dalam bahasa aslinya adalah haleluya. Haleluya dalam bahasa Indonesianya adalah pujilah Tuhan. Haleluya. Yah itu berarti Yahweh. Pujilah Tuhan berarti pujilah Yahweh di tempat yang kudus. Maksudnya Tuhan itu ingin bahwa umat percaya itu akan hidup dengan baik ketika ia mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, mau terus digali lagi imannya yang kuat, pengenalan encounter with God, intimacy with God itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kembali lagi yuk di Hosea pasal yang ke-6 ayat 6 tadi, Tuhan itu lebih senang kalau kita mau hidup di dalam hadirat Tuhan, mau mengalami suatu restorasi, pemulihan yang abadi dan perjumpaan, divine encounter, perjumpaan yang abadi ketika kita mau sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Kasih setia. Tuhan itu lebih senang kasih setia. Tuhan itu ingin bahwa umat percaya itu menjadi manusia yang hidup selaras dengan tujuan kehendaknya Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan itu lebih senang, lebih bahagia kalau kita mau saat teduh. Saat teduh adalah suatu kegerakan di mana kita mau mengalami restorasi, tetapi mengalami perjumpaan yang abadi dengan Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah pengenalan akan Allah yang lebih dalam melalui apa? Saat teduh. Saat teduh itu adalah satu momen, suatu kegerakan yang besar di mana kita dapat mengalami besar-besaran lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, dan terus mau mengalami kasih karunia Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Seringkali kehidupan manusia ini pasang surut. Ketika kita lagi ada di atas, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Ketika kita juga di bawah, yuk sama-sama memiliki perjuangan hidup dan selalu mau bersyukur atas segala situasi kondisi yang sedang kita alami saat-saat ini, di mana Tuhan akan senantiasa, Tuhan adalah Tuhan yang setia akan umatnya. Tuhan itu ingin bahwa umatnya itu selalu mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupannya, bergantung kepada Tuhan dan menemukan hadirat Tuhan. Makanya di dalam kalau nggak salah ya, di 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7, kuatkanlah hatimu supaya
kamu dapat menjalani kehidupanmu yang mendatang lebih dalam lagi dalam mencari perkenanan Tuhan di setiap aspek kehidupanmu, agar di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh perlindungan yang abadi. Makanya di dalam Mazmur 46, Allah itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangatlah terbukti. Tuhan adalah kota benteng kita yang kuat menghadapi situasi kondisi mendatang. Kita nggak tahu, saudara, tetapi kita mempunyai iman yang kuat, yang kokoh, di mana kehidupan yang selalu mau menemukan pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi. Itulah perjumpaan yang abadi dengan Tuhan, dan Tuhan itu senantiasa setia kepada umatnya bila kita mau juga ikut setia memikul salib dan mau melakukan rencananya Tuhan di setiap aspek kehidupan kita. Oke, inilah khotbah singkatnya, saudara. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.